Luas dan keliling. Ini konsep yang berbeda, teman-teman ya. Jadi pada cabang ilmu geometri, kita memerlukan belajar ataupun memahami dua konsep ini, yaitu luas dan keliling. Mungkin teman-teman hafal rumus-rumus luas kayak luas persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, terus jajar genjang. Ya, mungkin teman-teman hafal itu semua rumusnya, tapi pertanyaannya adalah, udah paham belum sih sebenarnya konsep luas dan keliling itu apa? Dan dari mana rumus-rumus tersebut bisa diperoleh? Oke. Luas. Kalau gua sih mendefinisikan luas sebagai apa? Sebagai wilayah, ya, wilayah yang dibatasi oleh garis yang saling terhubung. Ya, jadi garis batas ini saling terhubung. Ya, let's say gini deh. Gua punya satu buah, ya, katakanlah ini persegi ya. Gue punya persegi, ya kan. Nah, persegi ini kan punya garis batas. Ada 4 buah garis batas di sini. Nah, di mana 4 garis ini saling terhubung. Nah, di dalamnya, ya inilah yang kita sebut sebagai area luas. Gitu kan, ya, area luas. Area itu ya luas sebenarnya dalam bahasa Inggris gitu kan. Tapi ya wilayah ini yang kita sebut sebagai luas. Nah, luas ini masuk dalam konsep geometri 2 dimensi, yang mana hanya bangun 2 dimensi. Konsep luas itu dimulai dari 2 dimensi, karena 3 dimensi juga ada luas. Nah, yang nggak punya luas itu yang 1 dimensi atau yang cuman garisnya doang. Gitu. Tapi kalau ketika garis-garis ujung-ujungnya saling terhubung, nah itu masuknya 2 dimensi. Ya, 2 dimensi. Nah, ini katakanlah sisinya atau panjang garisnya kita beri nama sebagai A. Nah, karena ini ukuran panjangnya sama, ya ini juga A gitu ya. Biasanya dalam geometri 2 ataupun 3 dimensi, sisi yang sama itu diberi tanda seperti ini. Nah, jadi kalau tanda seperti ini ada 4, artinya keempatnya punya panjang sisi yang sama. Nah, terus bagaimana menentukan luas? Yang paling simpel adalah ketika kita menentukan luas sebuah persegi ataupun persegi panjang. Nah, kenapa rumus persegi itu L sama dengan S kuadrat atau sisi kali sisi, bisa dibilang ini ya, sisi dikali sisi gitu. Dan kenapa juga pada persegi panjang kali lebar? Ya, sebenarnya gini, wilayah ini itu kan berarti gabungan dari banyaknya garis-garis ini ya, garis-garis tepinya. Kalau kita geser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, ya kan. Jadi garis-garis ini tuh disapu gitu, wilayah ini tuh kayak disapu oleh garis-garis di pinggirnya. Nah, banyaknya garis ini gitu, itu dikali dengan banyaknya garis yang dari sini gitu. Makanya sisi dikali sisi gitu kan. Dan ya juga untuk memenuhi konsep 2 dimensi, yaitu yang satuannya itu persegi atau kuadrat gitu, pangkat 2, satuan terus kuadrat. Satuan panjangnya apa? Misalkan sentimeter. Berarti karena ini 2 dimensi jadinya sentimeter persegi. Itu luas itu satuannya sentimeter persegi. Makanya rumus yang paling basic adalah ketika kita menentukan rumus dari apa? Persegi ataupun persegi panjang. Oke, ini gue ganti deh, bukan A tapi S yang mewakili sisi gitu ya, sisi kali sisi. Nah,
Terus keliling itu apa? Nah, keliling itu ya tinggal menjumlahkan ya panjang garis yang saling terhubung ini gitu. Nah, penjumlahan dari panjang garis luar yang membatasi luas gitu. Panjang seluruh garis dari bagian luar itulah keliling gitu. Keliling berarti panjang garis bagian luar. Ya, total panjang garis bagian luar. Bagian luar atau disebut sebagai circumference gitu ya dalam bahasa Inggris. Nah, terus kalau misalkan ini S ya. Kalau ini kan juga sama, ini S juga. Berarti rumus keliling persegi gimana rumusnya? Ya udah, karena ada 4 sisi ya. Sisi tambah sisi tambah sisi ditambah sisi ada 4. Jadinya rumus keliling persegi itu ada 4 kali sisi. Gitu. 4 kali sisi. Jadi sisinya ada 4. Nah, itu, ini yang paling basic itu ada pada persegi. Kemudian selain itu juga ada pada persegi panjang. Gitu, persegi panjang. Ya, persegi panjang. Misalnya ya ini ke sini. Ya, dan ini ke sini. Gitu. Ya. Ini ada persegi panjang. Ini adalah panjangnya, namanya persegi panjang ya. Ya, berarti panjang sama lebar harus besaran panjang nilainya, gitu. Jadi jangan kebalik. Nah, ini yang sama ya. Ini garis 1 dengan ini berarti panjangnya sama. Nah, ini garis 2 ya biar membedakan. Maka ini panjangnya juga sama. P ini L. Nah, bagaimana luasnya ya? Berarti di sini karena tadi sisi kali sisi ya. Nah, ini berarti panjang dikali lebar. Jadi banyaknya garis yang ada di panjang dikali dengan banyaknya garis yang ada pada lebar atau yang menyapu daerah secara horizontal. Gitu. Jadi luasnya adalah apa? Panjang kali lebar. Simpel sekali. Sama kayak persegi. Untuk keliling gimana? Ya, berarti kita tinggal menjumlahkan. Ada 2 panjang, berarti panjang ditambah panjang. Ya, dan ada 2 lebar, berarti lebar ditambah lebar. Nah, P tambah P ya berarti 2P. L tambah L berarti 2L. Nah, kemudian ini difaktorkan 2-nya. 2 dalam kurung P tambah L. Jadilah rumus keliling persegi panjang. Gitu. Nah, ini rumus keliling persegi. Ini rumus luas persegi. Terus apa lagi? Segitiga. Nah, ini udah mulai menarik nih. Segitiga. Gimana caranya? Kan bentuknya ada yang bentuknya enggak segi 4 tuh, Be. Gimana tuh, Be? Ya, kita akalin aja, pinter-pinternya kita. Gimana cara ngakalinnya? Nah, kita pakai persegi panjang. Ya, ini persegi panjang. Nah, persegi panjang ini gua belah jadi 2 bagian. Nah, ini gua belah jadi 2 bagian sama besar. Ya, jadi bagian sini ya sama besarnya dengan ini. Gitu. Artinya ada 2 buah segitiga siku-siku nih. Ya. Ada 2 segitiga siku-siku. Nah, kemudian kita mau menentukan luas, katakanlah ini luas 1, ini luas 2. Nah, kita mau menentukan luas 2, segitiga 2. Sebenarnya bebas, mau 1 mau 2 ya terserah. Gitu. Tapi di sini gue coba menentukan luas 2. Nah, secara logika nih, luas 2 itu kan sama dengan luas 1 kan, karena mereka kan berasal dari persegi panjang yang sama dan dibagi 2.
Nah, berarti luas 1 sama luas 2 itu sama. Nah, begitu juga kalau kita mau mendefinisikan bahwa luas persegi panjang itu adalah 2 kali luas segi 3. Ya udah, berarti di sini berarti untuk mencari luas 2, maka luas persegi panjang yaitu P dikali L dikurangi dengan setengah dari luas setengah dari luas si segitiga segitiga dikurangi dengan setengah dari luas dirinya. Kok gue jadi bingung sendiri gitu. P dikali L gitu. Jadi ini nih, P kali L itu adalah luas persegi panjang keseluruhan. Nah, dikurangi dengan misalkan kan karena kita mau mencari luas 2, ya berarti luas 1 yang kita jadikan tumbal di sini. Jadi persegi panjang keseluruhan luasnya dikurangin dengan setengah dari luas persegi panjang. Itu kan luas segitiga yang pertama setengah dari luas persegi panjang kan. Gitu. Jadi ya luas daerah yang kedua yaitu PL dikurangi dengan setengah PL. Ya udah. Jadinya PL dikurang setengah PL. PL itu kan berarti 1 PL. 1 dikurang setengah ya setengah. Maka setengah dikali P dikali L gitu. Nah, P ini sebagai apa? Alas. Nah, L ini adalah tinggi segitiganya. Gitu. Jadi luas segitiga itu rumusnya adalah setengah dikali P itu alas dan L itu di sini jadi tinggi. Gitu. Atau bisa juga kalian familiar dengan istilah setengah kali alas kali tinggi. Gitu. Nah, uniknya adalah meskipun ini segitiga siku-siku, luas rumus setengah kali alas kali tinggi juga berlaku pada segitiga yang segitiga yang sama kaki gitu. Sama kaki atau sama sisi itu rumus luasnya pasti sama. Gue tantang kalian untuk bisa membuktikan dengan konsep ini ya. Dengan konsep bahwa rumus segitiga siku-siku adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya, kalian bisa buktikan kenapa kok rumusnya sama, setengah kali alas kali tinggi. Nah, gua akan beralih ke keliling. Bagaimana cara menentukan keliling sebuah segitiga? Siku-siku, sorry. Nah, yang namanya keliling itu kan garis luarnya kan, panjang garis luarnya kan. Berarti di sini gua akan copy dulu. Ya. Nah, kalau ini alas, ini tinggi, maka di sini gua berikan simbol H. H itu adalah hipotenusa. Hipotenusa itu adalah istilah untuk garis miring. Gitu. Nah, kalau untuk mencari mencari keliling, ya berarti kita tinggal menjumlahkan panjang alas ditambah dengan panjang tinggi dan ditambahkan dengan panjang hipotenusa. Nah, hipotenusa atau garis miring ini kalau di soal belum diketahui, lu cari dengan rumus Pitagoras. Nah, gue pernah jelaskan rumus Pitagoras dari mana asal usulnya itu di video 36 logika dasar matematika. Lalu bisa lihat dari situ. Nah, tapi intinya untuk mencari keliling segitiga ya lu tinggal menjumlahkan seluruh panjang sisinya aja. Oke. Next, setelah segitiga trapesium lah. Nah, trapesiumnya apa? Siku-siku. Kita minta bantuan lagi dengan si tuan persegi panjang. Ya, tuan persegi panjang akan membantu kita. Oke, misalkan gini. Gua ambil ya
sembarang garis dari sini ke sini. Nah, ini kan jadinya apa? Trapesium, siku, siku-siku, ya kan? Ya, atau lu mau langsung gambar trapesium siku-siku juga nggak masalah sih, sebenarnya sama aja. Kalau nggak pakai bantuan persegi panjang, gitu. Oke, kayak gini nih, langsung berupa trapesium kisu-kisu. Oke, sorry garing. Nah, ini dia trapesium siku-siku. Nah, trapesium siku-siku ini memiliki tinggi ya ini sebesar T. Ya, ini adalah T, ini adalah let's say ini adalah ini X, dan ini adalah, ini berarti jangan deh, ini aja. Ini A, ya ini A, ini T, atau ini A, ini B, ini A juga, ini T, berarti ini X. Nah, trapesium siku-siku itu kan gabungan, berarti dari gabungan persegi dengan segitiga gitu kan, persegi panjang. Ya, berarti luas trapesiumnya adalah gabungan dari ya, luas persegi panjang, yaitu alas kali tinggi, dan dijumlah dengan segitiga siku-siku. Yaitu apa? Segitiga siku-siku itu kan berarti setengah dikali, kasih kurung dulu deh biar nyaman. Setengah dikali alasnya adalah X, dan tingginya adalah T. Nah, sekarang kita coba kali. Nah, berarti di sini AT plus setengah kali X kali tinggi, berarti setengah X T. Waduh, kok malah jadi seperti ini gitu ya? Kok malah jadi seperti ini? Kenapa nggak nggak langsung to the point aja rumus trapesium siku-sikunya seperti yang ada pada buku-buku rumus? Tenang aja, kita bisa manfaatkan bantuan huruf lain, yaitu B. Katakanlah dari ujung ke ujung, dari sini ke sini itu adalah B. Ya, berarti B bisa kita definisikan sebagai apa? Penjumlahan antara A dengan X. Itu sehingga kalau kita mau nyatakan dalam X, jadinya B dikurang A. Gitu. Jadi rumus ini bisa kita obrak-abrik ya. A dikali T plus setengah dikali X-nya adalah B dikurang A dikali tinggi. Gitu. Nah, berarti AT plus, nah ini bisa jadinya setengah BT dikurangi dengan setengah AT. Nah, AT dikurangi setengah AT itu kan berarti seperti 1 dikurang setengah. 1 dikurang setengah ya setengah. Berarti setengah AT ditambah dengan setengah BT. Jadinya adalah, kita faktorin ya, setengah T dikali dengan A tambah B gitu. Nah, inilah jadinya rumus trapesium. Luas trapesium setengah kali tinggi dikali dengan alas tambah B, A tambah B gitu kan. Atau mungkin kalian lebih familiar dengan bentuk ya, A plus B per 2 dikali tinggi. Itu sama aja. Kalau untuk kelilingnya gimana? Ya udah, keliling mah nggak ada rumus spesifiknya sebenarnya yang harus diingat betul-betul, karena secara logika ya lu pasti paham yang namanya keliling itu panjang garis luar. Ya udah, karena di luar ada T, A, X, terus sisi miring segitiga dan ini, ya lu semua jumlahin aja semuanya gitu. Jadi pada dasarnya keliling itu ya penjumlahan dari semua panjang sisi yang di luar gitu kan. Kalau di luarnya ada ini, ya udah ini lu jumlahin aja semuanya. Kalau ini belum diketahui ya tinggal cari aja dengan Pythagoras gitu.
Nah, terus habis trapesium siku-siku, apalagi nih yang paling tenar? Ada misalkan jajar genjang, lingkaran mah nanti dulu lah ya. Ada bahasan khususnya. Sekarang jajar genjang. Jajar genjang. Jajar genjang itu berarti begini. Dan agak miring gitu ya. Nah, ini jajar genjang. Oh iya, tadi juga untuk trapesium, yaitu kan trapesium siku-siku. Kalau untuk trapesiumnya sama kaki gimana? Rumusnya sama kayak segitiga ya, uniform gitu. Kecuali segitiganya segitiga sembarang, agak beda itu cara treatmentnya. Tapi selama bentuknya simetris, ya kan, lu nggak perlu khawatir, rumusnya sama. Jadi rumus trapesium siku-siku dengan trapesium sama kaki itu sama. Sekarang ini jajar genjang. Jajar genjang punya panjang ini ya, ini A, ini B, ini T. Berarti ini B, ini A. Nah, berarti luasnya adalah ya gabungan dari dua segitiga nih. Ya, jadi ada dua segitiga. Dua segitiga yang punya rumus setengah dikali alasnya adalah B, tingginya adalah T. Ditambah dengan persegi panjang nih. Nah, persegi panjang dengan panjangnya T, lebarnya A. Ya, panjangnya T, lebarnya A gitu. Berarti ini 2 dikali setengah berapa? 1 dikali BT ya, BT. BT ditambah dengan ya, T dikali A atau AT. Jadinya L sama dengan ya BT plus AT. Difaktorin aja. T-nya taruh luar dikali dengan B plus A. Gitu. Nah, kita kasih nama aja bahwa B plus A berarti dari sini ke sini itu sebagai alas jajar genjang. Gitu. Jadi ini alas. Ya udah, berarti rumus luas jajar genjang adalah alas jajar genjangnya dikali dengan tingginya. Kayak gitu. Misalnya masih belum puas nih deh, masih belum puas be, coba buktiin gitu trapesium sama kaki gimana rumusnya. Ya boleh lah. Nah, kalau misalkan masih belum puas dan penasaran nih, apa iya be memang luas trapesium tadi siku-siku sama yang sama kaki itu sama? Ya bolehlah nih kita proving ya, kita buktikan. Nah, luas trapesium sama kaki ini berarti kan penjumlahan dari pertama ada bujur sangkar nih di tengahnya dengan panjang A kali T. Berarti di sini A kali T. Ditambah dengan 2 buah segitiga dengan luas setengah dikali P dikali T. Ditambah yang satu lagi segitiganya setengah dikali P dikali T juga di sini. Nah, kemudian kita lakukan sedikit manipulasi, yaitu ini kan ada setengah, ini ada setengah. Nah, gimana caranya ini ada setengah juga? Ya udah, jadinya ya setengah dikali 2A dikali T. Toh 2A dikali setengah juga hasilnya A ya kan. Kembali ke bentuk ini. Nah, kenapa nggak 2T juga be? Nah, T-nya ini 1, ini 1. Ya, maka yang di sini juga 1 juga. Jangan dijadiin 2 gitu. Maka ditambah dengan, ini gue copy aja deh. Ditambah dengan setengah PT plus setengah PT gitu ya. Nah, ini dijumlah. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa kesamaan di sini. Ada setengah T, ada setengah T, ada setengah T. Nah, gunakan prinsip aljabar. Yaitu apa? Faktorkan yang sama dikeluarin. Jadi setengah dikali T dalam kurung 2A ditambah P ditambah P. Gitu. Jadi L sama dengan setengah T dikali 2A. Ya. 2A ditambah 2P. Nah, P-nya kan di sini ada 2 nih, gitu. Nah,
Ini 2A bener ya. 2A dikali 2A, iya bener 2A ya betul, oke. Nah berarti 2A itu kita pisah. Kita coba pisah, jadinya A ditambah P ditambah P gitu ya. Nah jadinya L sama dengan setengah T dalam kurung. Nah kita lihat A tambah P tambah P. Panjang ini A tambah P tambah P ditambah A ditambah P itu adalah B. Ya udah ya, berarti A ditambah P ditambah P itu adalah B. Jadi A ditambah B, maka jadilah luas trapesium itu adalah A tambah B ya dikali T per 2. Jadi sama aja rumusnya, meskipun trapesiumnya beda. Keliling gimana ya udah lo tinggal cari aja masing-masing sisi ini, dan ini. Tergantung situasi di soal nanti seperti apa. Kayak gitu. Ya ini kan sisi miring, bisa dicari pakai Pitagoras. Oke, semoga bisa dipahami.